Ya, oke. Tema kita pada malam hari ini adalah finishing well. Jadi segala sesuatu harusnya finishing well ya. Nah, kalau teman-teman mendengar kata finishing well, yang terbayang dalam benak teman-teman itu apa? Jawab. Ujungnya baik. Hah? Ujungnya baik. Ujungnya baik. Apalagi? Sukses. Yang kebayang? Hah? Garis finish. Sukses. Garis finish. Nah, pasti semuanya yang baik-baik lah ya. Keberhasilan, kemenangan ya dan sebagainya ya. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa ternyata kegagalan itu justru bisa jadi kunci sukses untuk mengalami finishing well. Untuk mengalami kemenangan. Jadi bukan hanya bicara tadi kemenangan, kesuksesan, semuanya. Tapi justru kegagalan bisa Tuhan pakai untuk kita akhirnya mengalami kemenangan. Jadi finishing well yang bisa kita capai itu dengan belajar dari kegagalan. Bukan hanya sekedar mengalami keberhasilan, kemenangan, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang ya, yang udah masih rame sampai sekarang, udah berjalan 4 tahun kali ya. Perang Ukraina. Ya. Jadi pada awal peperangan dengan Rusia, sepertinya Rusia itu akan dengan cepat menguasai Ukraina ya. Benar nggak? Semenanjung Crimea itu dengan mudah dikuasai Rusia bahkan tanpa tembakan. Dengan begitu mudah karena pasukan Rusia udah ada di situ. Tahun 2014. Jadi tanpa tembakan langsung terkuasai. Lalu dengan cepat Rusia menguasai sebagian Ukraina Timur dan terus merangsek ke barat gitu ya. Jadi seolah-olah ini bakal cepat ini. Tapi yang jadi masalah adalah Ukraina belajar dari kekalahan. Ukraina belajar dari kegagalan dia. Iya memang dia dengan cepat awalnya begitu dikalahkan. Tapi dia belajar, oh kalau gini menghadapi begini harus apa yang harus dilakukan. Nah disitulah Ukraina akhirnya belajar lewat pengalaman menghadapi serangan Rusia itu. Mereka kan Rusia kan salah satu serangannya lewat drone-drone ya. Drone-drone kamikaze ya. Drone-drone bunuh diri katanya dari Iran tuh, buatan Iran. Nah di situ Ukraina belajar menemukan teknologi untuk mengalahkan drone-drone tersebut. Jadi ada beberapa yang dilakukan oleh Ukraina supaya mengalahkan drone-drone kamikaze itu. Contohnya ya, ada drone interceptor. Drone interceptor itu adalah drone yang akan menabrak drone kamikaze supaya itu hancur. Itu. Ada lagi electronic warfare. Electronic warfare itu peperangan elektronik. Itu tujuannya untuk mengganggu sinyal navigasi dan komunikasi antara drone dengan pusat kendalinya. Sampai akhirnya drone itu kehilangan arah lalu jatuh dengan sendirinya. Dan itu jatuhnya bukan hanya 1-2 ya. Karena itu electronic warfare itu bisa menjatuhkan banyak puluhan. Pokoknya di satu lokasi dipasang itu berjatuhan itu dengan sendirinya karena kehilangan sinyal dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya bahkan Ukraina tuh nggak memiliki armada laut. Nggak punya armada laut. Armada laut Rusia yang begitu kuat hancur lewat drone laut yang dibuat oleh Ukraina. Karena dia belajar gitu, dari peperangan itu. Jadi sekarang tuh Ukraina menang. Rusia udah kerepotan sampai Moskow udah diserang berkali-kali. Dan sekarang belakangan Putin yang menawarkan untuk berdamai. Coba bayangin. Jadi itu salah satu bentuk dari kegagalan dia belajar akhirnya jadi menang. Ya, seperti itu. Itu yang kita harus alami. Amin. Nah, oke. Dan keberhasilan daripada Ukraina di dalam peperangan ini membuat jadi contoh buat negara-negara lain. Banyak negara-negara lain pengen kerjasama dengan Ukraina untuk supaya bisa dapatkan teknologinya karena dia gak butuh teknologi seperti itu dalam peperangan. Luar biasa kan? Dan itu bisa kerjasama militernya nilainya bisa triliunan itu. Buat Ukraina ya, membiayai peperangan dia. Nah, oh ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang gagal. Bukan supaya kita mengalami kegagalan yang sama,
Tapi justru melalui kegagalannya kita bisa belajar bagaimana agar kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tokohnya siapa? Tokohnya itu adalah Raja Saul. Mari kita lihat dulu ya. Awal-awal bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja atas Saul. Bagaimana pada saat awal dipilih oleh Tuhan. Dengan cepat ya ayat-ayatnya ya. Ini singkat-singkat aja ya, karena hanya untuk menyampaikan betapa luar biasanya Tuhan bekerja atas Saul. Ini di 1 Samuel 10 ayat 6. Di situ dikatakan roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Roh Tuhan berkuasa loh atas Saul. Ya, seperti itu. Dan di situ dikatakan karena dia dikuasai oleh kuasa roh Tuhan, dia kepenuhan bersama dengan nabi-nabi yang lain dan bahkan katanya berubah jadi manusia lain. Luar biasa. Diubahkan sedemikian rupa. Tuhan itu berkuasa. Terus di ayat yang ke-7, di situ dikatakan lagi Tuhan menyertai Saul. Penyertaan Tuhan nyata. Itu dikatakan ya di bagian terakhirnya. 1 Samuel 10 ayat 7. Lalu ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dikatakan Saul diubahkan hatinya menjadi yang lain. Ini kayak gerubahan yang waktu mungkin teman-teman tahu peristiwa Pentakosta ya. Bagaimana api turun, wah orang-orang yang tadinya takut jadi berani. Diubahkan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi luar biasa Tuhan bekerja. Lalu 1 Samuel 10 ayat 26. Di situ dikatakan Saul itu disertai oleh orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Bayangin ya. Disertai dengan orang-orang perkasa, orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan, dan pahlawan-pahlawannya hatinya digerakkan oleh Allah. Betapa dahsyatnya. Tuhan bekerja atas Saul kan. Luar biasa. Lalu yang terakhir 1 Samuel 11 ayat yang ke-6. Nah, sama lagi ya. Roh Tuhan itu bekerja atas, roh Tuhan itu berkuasa atas Saul. Jadi lihat ya, begitu dahsyatnya luar biasa Tuhan bekerja atas Saul di awalnya. Tiba-tiba hal-hal yang luar biasa itu hilang. Kapan itu hilang? Itu hilang pada saat Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Ya. Jadi pada saat pertama kali Saul tidak taat, dia diperintahkan oleh Nabi Samuel. Waktu itu disuruh nunggu. Dia kan mau perang dengan orang Filistin. Suruh nunggu Samuel. Karena kan Samuel akan mempersembahkan korban bakaran. Ada yang ini. Soalnya langsung masuk ke ruang Zoom kalau mic-nya nyala gitu. Ya. Matiin aja semua. Oke. Terus jadi Saul itu disuruh nunggu Samuel karena Samuel akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebelum berperang dengan orang Filistin. Tapi Saul tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga dengan beraninya, kalau saya pakai istilah gegabah gitu ya, Saul sendiri yang melakukan korban bakaran dan korban keselamatan itu. Dalam titik ini, Saul sudah tidak taat. Karena artinya apa? Saul melampaui kewenangan. Dia kewenangannya sebagai raja. Tapi wewenang sebagai imam, wewenang sebagai hakim ada dipegang oleh Samuel. Dia ambil wewenang itu. Wewenang hakim dan imam yang dimiliki oleh Samuel diambil oleh Saul. Di situ ketidaktaatan daripada Saul. Dan di titik itulah akhirnya Tuhan tidak menyertai Saul lagi. Bahkan dikatakan bahwa Saul itu akan diganti kepemimpinannya sama yang lain. Itu di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kita baca ya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Bisa satu orang bacakan? Yang keras. Dapat mic mana? Mana? Siapa yang baca? 1 Samuel 13. Nah, pakai ini. Ini satu bikin dulu. Ayat 13 sampai 14. Oke, baik. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh.
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi lihat ya, kata-katanya keras. Saul dikatakan bodoh dan langsung kepemimpinan Saul itu diganti. Di situ dikatakan dia akan diganti sama orang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya, karena dia sudah meninggalkan Tuhan, Saul sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan berhenti berbicara kepada dia karena ketidaktaatan. Ya. Tidak bicara lagi. Saul pada saat minta petunjuk, Tuhan nggak jawab. Karena Saul sudah meninggalkan Tuhan. Di 1 Samuel 14 ayat 37. Ya. Di situ dikatakan seperti ini. Dikatakan Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Dibiarin ya, karena dia udah tidak taat. Nah, pada saat dia mengalami gitu, Saul kan jadi bingung, nggak ada arahan gitu. Iya, nggak ada arahan. Apa yang harus dikerjakan? Nah, karena dia bingung begitu, akhirnya itulah ini tipikal daripada Saul. Saul menyalahkan orang lain. Dia yang tidak taat, nyalahin orang lain. Itu yang terjadi. Sampai dia bahkan menyalahkan Yonatan anaknya sebagai penyebab Tuhan nggak bicara kepada dia ya. Sampai Yonatan tuh hampir dihukum gitu ya. Meskipun akhirnya tidak jadi. Jadi ini ciri khas daripada Saul yang membuat Tuhan nggak berkenan. Nyalahin orang lain, dan yang satu lagi adalah dia berusaha dapat hormat daripada manusia, daripada Tuhan. Dia lebih ingin dapatkan hormat daripada manusia daripada Tuhan. Dia lebih ingin kehormatan dari manusia. Itu yang pertama ya, ketidaktaatan Saul yang pertama. Ketidaktaatan Saul yang kedua, di 1 Samuel 15 ayat 1. Di situ dikatakan begini. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan ini. Jadi di sini lewat ayat ini menunjukkan Saul memang raja. Ya, raja atas Israel. Tapi otoritas tertinggi itu masih dipegang oleh Samuel sebagai hakim dan imam. Makanya Samuel bisa memerintahkan Saul untuk dia taat pada firman Tuhan itu. Seperti itu. Jadi Samuel memerintahkan Saul untuk menumpas orang Amalek. Tetapi masalahnya tipikal Daud itu ya, tipikal Saul itu ya, yang tidak taat udah pertama sekali, diulangi lagi di sini. Dia benar membasmi orang Amalek, tapi rajanya dibiarkan. Terus kambing domba yang gemuk-gemuk disimpan. Padahal harusnya dibasmi semua. Ya. Perintah Tuhan itu jelas. Jadi makanya ini ketidaktaatan yang kedua kali. Makanya di 1 Samuel 15 ayat 11 Tuhan berkata. Dia katakan Tuhan menyesal katanya. Tuhan tuh nyesal tuh menjadikan Saul tuh jadi raja. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ya. Kalau Tuhan sudah menyesal, aduh berhentilah Tuhan bicara pada kita dan kita akan menderita benar ya. Jadi Tuhan menyesal karena Saul itu telah berbalik daripada Tuhan dan tidak melaksanakan firman-Nya. Tapi lihat reaksi daripada Saul saat ditegur oleh Samuel karena ketidaktaatan itu. Ya, karena rajanya dibiarkan, kambing domba yang gemuk-gemuk disimpan. Di situ dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 21. Banyak ayat ya, enggak apa-apa ya. Supaya kita ngerti kebenarannya dulu ya. Satu orang bisa bacakan? Ini saya bacain. 1 Samuel 15, 20-21, demikian firman Tuhan. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku,
Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lihat ya, ditegur, jawabannya gini. Aku memang mendengarkan suara Tuhan, jelas-jelasan dia bilang, tidak mendengarkan suara Tuhan, dia tidak taat. Tapi dia katakan, saya dengerin suara Tuhan. Saya ngikutin jalan yang disuruh oleh Tuhan. Kekeh. Coba. Orang kayak begini ya, susah ya. Kalau orang pada begini nih. Ngeyel di Jawa. Ngeyel, ya benar. Gitu ya. Dan yang paling itu lagi di ayat 21 dikatakan, rakyat mengambil jarahan, kambing domba, lembu-lembu terbaik, yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Pakai alasan rohani yang luar biasa nih. Untuk persembahan buat Tuhan. Oh, luar biasa ya. Padahal kalau nggak ditegur bisa jadi nggak dikorbankan buat Tuhan. Simpen buat dia. Karena ditegur ngomongnya begini. Gitu. Aduh, Tuhan Yesus. Ya, les. Jadi nyalahin rakyatnya, tapi ngambil pakai alasan yang untuk membenarkan diri sendiri dan sebagainya. Itu tipikal Saul. Oke, kita belajar ya. Coba kita bandingkan reaksi Saul pada saat ditegur oleh Nabi Samuel dengan reaksi Daud pada saat ditegur oleh Nabi Nathan. Beda kan? Gak ngeles-ngeles lu Daud, langsung tobat. Ya, benar gak? Ya. Gak neko-neko, langsung tobat. Minta ampun. Gak berusaha membenarkan diri sendiri, gak nyari-nyari alasan. Enggak. Kalau Saul berbelat-belit terus ya, bela diri dan sebagainya. Ini karakter yang dibenci Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 23. Karena degilnya ini si Saul ini, ngeyelnya itu sampai dikatakan gini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena saking degilnya, saking keras kepalanya, dia bahkan dikatakan dosa daripada Saul, durhakanya Saul itu sama dengan dosa bertenung, kedegilannya, kekeras hatinya sama dengan menyembah berhala dan terafim. Dosa berat itu. Ya. Jadi udah speechless ya. Samuel menghadapi Saul ini, gitu ya. Kalaupun akhirnya Saul mengakui dosanya, tapi ada embel-embelnya gitu. Saul tuh takut sama rakyatnya. Ya. Dan merengek-rengek minta diampunin. 1 Samuel 15 ayat 30. Silakan bacakan lagi. Ya. 1 Samuel 15 ayat 30 dengan firman Tuhan. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka kau akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lihat ya. Aku telah berdosa, tapi itu tunjukkan dong hormatmu. Ini saya kalau ngaku dosa begini didekur di depan rakyat malu dong, gitu sebagai istilahnya gitulah. Ya, itulah yang namanya Saul ya. Keras kepala, degil dan sebagainya. Jadi bahkan dia memaksa untuk Samuel itu kembali bersama-sama dengan Saul sampai itu bunca jubahnya Samuel sampai robek, saking maksanya gitu. Jadi betapa tidak hormatnya Saul kepada Samuel, seorang hakim, seorang imam. Jadi kalau saya gambarkan Saul itu seperti preman ya, maksain, kan dia raja, saya punya hak loh, saya punya kuasa loh. Jadi kayak preman memaksa Saul untuk mengikuti kehendaknya. Gitu. Ya memang upaya preman dia sepertinya berhasil, karena seolah-olah ini Samuel ikutin dia, tapi jangan lupa bahwa itu hanya pura-pura Samuel, karena setelah ketemu dengan Saul,
pada saat itu adalah saat terakhir Samuel bertemu dengan Saul. Udah itu tidak pernah bertemu sampai Samuel meninggal. Jadi kebersamaan yang pura-pura. Karena Samuel tidak pernah bertemu lagi dengan Saul sejak itu. Teman-teman, apakah engkau sebagai pemimpin, mungkin di gereja, sebagai gembala, atau sebagai pembimbing rohani, atau sebagai kepala departemen, atau apa, saya tidak tahu. Atau di full gospel, ya, sebagai presiden, vice presiden, kayak saya, ya, atau ada yang lebih tinggi, ya, ada RD, ya, regional regional director dan sebagainya, FR dan sebagainya. Apakah engkau pernah bahkan sering memaksa bawahanmu, orang-orang yang engkau pimpin untuk menghormatimu, untuk memaksa mereka tunduk kepadamu sesuai dengan otoritas yang kau miliki? Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau tidak beda jauh dengan Raja Saul. Hati-hati ya kalau udah begitu. Bertobat. Segera bertobat sebelum terlambat. Karena kita harusnya menerapkan kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Bacakan, ini penting nih. 1 Petrus 5 ya. Dan 3. Di situ aja, baca tuh. Di layar. Jadi bisa di sini ada. Ada. 1 Petrus 5 ayat 23 ya? Ya. Ya, oke. 2 dan 3. Oh, 2 dan 3, sorry. Ya. Demikian firman Tuhan, ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini kunci kepemimpinan yang berhasil. Servant leader. Pemimpin yang menghamba. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jangan seperti Saul. Di situ dikatakan jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Mereka mengikuti kehendak kita. Dengan sukarela, bukan dengan paksa. Teman-teman mau jadi orang yang ditakuti atau orang yang disegani? Seganin dong, betul nggak? Diseganin dengan ditakutin beda. Iya. Kalau orang diseganin, dia segan misalnya kepada Pak Kimban, segan bukan karena takut sama dia, tapi dia memiliki teladan yang baik. Sehingga apapun yang dia disuruhkan, dilakukan. Contoh Daud. Daud itu orang yang disegani. Sampai-sampai pada saat dia katakan, aduh aku ingin minum air dari perigi di Bethlehem. Tanpa disuruh, tanpa apa, anak buahnya datang. Perigi Bethlehem itu dikuasai oleh Filistin. Iya, bentar. Maaf, sebentar. Bentar. Gangguan lagi. Ya. Dia kalau masuk posisi on. Ya. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Jadi diseganin dengan ditakutin tuh beda. Ya. Daud itu orang yang disegani sampai dia hanya ngomong, aduh pengen air yang diperigi tanpa disuruh itu. Pahlawan-pahlawannya Daud datang ke perigi Bethlehem, padahal perigi Bethlehem itu dikuasai oleh Filistin. Bayangin. Itu kayak nyawanya itu kayak disetoran buat si Daud. Karena saking dia menghormati Daud. Karena dia orang yang disegani. Tapi kalau orang yang ditakutin, waduh, deket-deket juga takut. Takut dipancung atau apa sebagainya gitu. Tapi kalau orangnya disegani, orang senang deket-deket. Gitu. Karena orangnya humble. Orangnya jadi teladan. Nah, itu yang Tuhan cari. Ya, kembali ke ayat tadi. Di situ dikatakan lagi. Jangan karena mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Makanya servant tuh.
Pengabdian abdi itu hamba. Kita harus jadi hamba kalau jadi leader itu. Firman Tuhan katakan gitu kan. Kalau engkau ingin jadi pemimpin, engkau harus jadi pelayan katanya. Betul nggak? Gitu. Terus istirahat dikatakan, jangan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tapi jadilah teladan. Ini yang paling utama. Jadi teladan. Ya, itu kunci supaya kepemimpinan kita luar biasa sukses. Saya melihat Indonesia ingin maju, kuncinya di mana? Servant leader. Kalau semua pemimpin, dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, semuanya servant leader, seperti yang dilakukan oleh KDM, ya, seperti yang dilakukan oleh Shirley, Indonesia maju pasti. Yang ada di sini apa pemimpin-pemimpin Indonesia? Mereka ingin jadi bos. Jadi bos. Kamu harus tunduk, ngikut gue. Lu nggak boleh ngapa-ngapain, lu jangan macam-macam dengan gue. Gitu kira-kira. Pemimpin di Indonesia itu cari keuntungan tuh tadi dikatakan. Kalau ada proyek cari keuntungan, pemimpin harus dapat lebih banyak. Bukan keuntungan diberikan kepada rakyat. Iya. Jadi kunci Indonesia supaya maju servant leader. Kalau semua leader-leadernya menerapkan servant leader, Indonesia maju. Rakyat sejahtera. Bagi saya sih lihat itu salah satu contohnya, bukan hanya satu-satunya, tapi itu salah satu kunci supaya Indonesia maju. Oke, ada satu sisi lain yang saya ingin bahas mengenai Saul versus Daud ini. Saya nanya lagi ya ke teman-teman, jawab ya. Kalau menurut teman-teman, mana yang lebih besar dosanya, Saul atau Daud? Daud. Daud. Saya Daud. Kenapa? Banyak kesalahannya. Pakai ini, Pak. Pakai mic. Oh, ya. Jangan banyak kesalahannya. Ya. Yang paling berat itu dia mengambil istri Uria. Oh iya. Paling berat. Setuju nggak? Benar ya? Daud itu lebih besar dosanya daripada Saul. Tapi kenapa Tuhan pakai Daud, bukan Saul? Bahkan Daud itu adalah raja terbesar dalam sepanjang sejarah Israel. Ya. Sedangkan Saul dibuang. Saya paling tidak saya dapatkan 5 jawaban. Kenapa Daud yang dipilih oleh Tuhan? Daud yang dipakai oleh Tuhan, bukan Saul. Yang pertama, Daud itu rendah hati. Hancur hati. Dan dia benar-benar minta ampun saat ditegur oleh Tuhan. Sebaiknya Saul itu mencari alasan, nyalain orang lain. Cenderung jaim. Jaim tahu ya? Jaga image. Jadi lebih senang dapat kehormatan dari manusia daripada Tuhan. Itu Saul. Dia ingin kelihatan baik di mata rakyatnya. Di mata Tuhan nggak baik nggak apa-apa. Yang penting di mata rakyat baik. Itu. Ya, pencitraan. Itu ya. Yang kedua, Daud itu adalah orang yang bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Saul itu lebih mengandalkan logika dan persetujuan manusia daripada persetujuan Tuhan. Ya. Kalau Daud bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Gitu. Kalau dia ngandalin logika Saul. Yang ketiga, Daud itu tidak takut kehilangan tahta dan kekuasaan. Enggak takut. Makanya pada waktu anaknya si Absalom itu memberontak, dengan legowo, Daud itu meninggalkan istananya. Dia bisa sebenarnya kalau mau lawan, pahlawan dia hebat kok. Dia tinggalkan istananya. Karena dia tidak takut kok kehilangan tahta, kekuasaannya. Ya. Kalau Saul beda. Dia pertahankan. Ya. Kalau perlu segala cara dihalalkan untuk supaya pemerintahannya tetap bertahan. Makanya pada saat Daud dipuji-puji oleh rakyatnya mengalahkan berlaksa-laksa musuh, tapi pada Saul hanya diperhitungkan beribu-ribu, tersinggung dia. Karena pride dia kena itu. Karena dia merasa tahta itu di atas segalanya. Gitu.
Dan makanya dia berusaha membinasakan Daud. Karena di Daud ini bahaya nih. Kalau begini, saya bisa habis nih. Tahta bisa beralih kepada Daud. Yang keempat, Daud itu menghormati kedaulatan Tuhan lebih daripada ambisi pribadinya. Jadi itulah sebabnya ya waktu Daud mendapatkan kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, dia tidak ambil kesempatannya. Dia tidak mau melakukan. Padahal itu cara cepat loh Daud untuk jadi raja. Kalau dia bunuh Saul, dia pasti jadi raja. Kalau udah dia udah diurapi kok sebagai raja oleh Nabi Samuel. Jadi itu cara cepat sebenarnya, tapi dia nggak mau ambil. Karena dia lebih menghormati kedaulatan Tuhan daripada ambisi pribadinya. Kalau Saul menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi pribadinya. Yang kelima, Daud itu orang yang tulus hati. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Coba lihat. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Di situ dikatakan, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ini bicara kepada Salomon, anaknya. Dikatakan, engkau tuh harus seperti ayahmu yang tulus hati, yang benar, yang berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan Tuhan, yang tetap mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Ya. Kamu harus ikuti ayahmu. Ya. Daud itu tulus. Tulus hati. Kalau Saul itu banyak neko-nekonya. Benar, banyak neko-nekonya. Saul itu mudah sekali dibelokkan untuk kepentingan pada saat kepentingan pribadinya bermain. Udah ada kepentingan bermain, dia langsung melenceng. Gitu. Nah, Indonesia itu butuh pemimpin kayak Daud. Pemimpin yang berani, yang bersih, yang tulus. Maka negeri ini bisa maju. Ya, cuma sayangnya di negeri ini dipenuhi dengan pemimpin yang banyak neko-nekonya ya. Ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Itu kan, itu pemimpin yang neko-neko itu, yang cari keuntungan itu. Inilah pola pikir ini yang menguasai banyak pemimpin negeri ini sehingga Indonesia itu nggak maju-maju. Oke, itulah 5 perbedaan ya daripada ini. Namun kejatuhan Saul itu tidak berhenti sampai di sana. 1 Samuel 16 ayat 14. Tolong dibacakan. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya, bentar. 1 Samuel ya. Baca ya yang depan. Nggak bisa baca ya? Bisa. Kacamata. 1 Samuel 16 ayat 16 ayat 14. Oke, baik. Ya, demikian firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 16. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu. Ayat berapa? 14. Sorry. Udah baca itu aja yang di depan tuh. Mana? Baca enggak? Oh, yaudah ini aja lah. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dikatakan di sini seolah-olah Tuhan itu meninggalkan Saul. Tapi sebenarnya Saul yang meninggalkan Tuhan. Ya. Tuhan kan tidak pernah meninggalkan kita, betul? Ya. Amin. Perilaku jahat daripada Saul itu menyebabkan roh jahat itu tidak bisa tinggal lagi di dalam hati Saul. Terang kan nggak mungkin bersatu dengan gelap, betul? Ya. Pada saat hati kita gelap, otomatis tuh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mau mundur. Mau nggak mau mundur, nggak bisa bersatu. Ya. Nah, yang akhirnya di situ dikatakan bahwa roh jahat itu akhirnya menguasai Saul. Ini yang menyebabkan Tuhan tidak bisa bicara lagi dengan Saul. Ada satu terjemahan di terjemahan The Living Bible itu di situ dikatakan roh jahat itu menyebabkan Saul itu mengalami depresi dan ketakutan. Jadi depresi karena Tuhan meninggalkan dia. Seperti itu. Saya ingin bandingkan ini dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa, depresi nggak dia? Depresi. Takut sampai akhirnya keringatnya itu
seperti cucuran darah katanya. Itu depresi. Itu ketakutan. Ya iya mana ada yang sok saya disalib. Mana ada yang berani begitu. Takut. Tahu Tuhan Yesus juga takut gitu. Namun situasi yang dialami oleh Saul dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus itu mengalami depresi dan ketakutan itu karena taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau Saul kebalikannya, dia depresi dan ketakutan karena tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Itu bedanya. Dan jangan lupa, tadi sudah disebutkan ya, ketidaktaatan Saul itu bukan dikategorikan sebagai ketidaktaatan biasa, tapi sudah disamakan dengan kategori durhaka tadi, dosa bertenung, kedegilan, penyembahan berhala. Dan itulah yang benar-benar dilakukan oleh Saul. Karena saking putus asanya Saul ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan lagi, akhirnya dia harus memanggil pemanggil arwah. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan Samuel yang sudah meninggal. Jadi di 1 Samuel ayat 28, nggak usah dibaca. Singkat cerita, akhirnya di dalam peperangan melawan Filistin, Saul terluka, lalu dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena takut. Kalau dia nggak bunuh diri, dia akan dimain-mainin sama pasukannya Filistin. Wah, dia akan menderita lebih jauh. Jadi baik bunuh diri. Dia nyuruh si bujangnya supaya bunuh dia. Bujangnya nggak berani, akhirnya dia bunuh diri. Ini terjadi, jadi mengenaskan ya. Awalnya begitu hebat ya, begitu luar biasa. Akhirnya bunuh diri, nggak finishing well Saul itu. Ya. Dan itu semua terjadi karena dia menganggap sepele firman Tuhan. Ketidaktaatan kecil kita, kalau kita tidak bereskan, sama artinya dengan mengundang iblis untuk masuk dan menguasai kita. Siapkan yang videonya, Sun Yang. Itu yang terjadi dengan Saul. Iblis itu tidak perlu tempat yang besar untuk menguasaimu. Iblis asal diberi tempat di satu titik kecil saja, itu sudah cukup bagi dia untuk menguasai kita. Kita dengarkan videonya, paku setan. Guys, kamu tahu nggak tentang paku setan? Ceritanya gini, ada seorang pria yang punya rumah impian, dibangun dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi harga dirinya. Rupanya ada seorang yang sangat tertarik dan ingin beli rumah itu. Ia terus-menerus merayu agar rumah itu dijual. Berkali-kali ia tawar dengan harga tinggi, tapi sang pemilik tegas menolak karena ia tahu rumah itu sungguh tak ternilai. Akhirnya si pembeli tampak menyerah, atau setidaknya begitu kelihatannya. Tapi ternyata ia mengajukan satu permintaan kecil, yaitu ingin membeli satu paku yang tertancap di dinding ruangan tamu. Aneh sih, tapi karena kelihatan sepele dan cuma sebuah paku, sang pemilik pun menyetujuinya. Transaksi sah, paku itu resmi menjadi milik pembeli tersebut. Drama dimulai keesokan harinya. Pembeli itu datang membawa bangkai busuk dan menggantungnya tepat di paku tersebut. Sang pemilik jelas marah besar. Namun si pembeli dengan tenang menunjukkan perjanjiannya dan berkata, rumah ini milikmu, tapi paku ini hak milikku. Aku bebas menggantung apapun di propertiku sendiri. Pelan-pelan bau busuk mulai menyebar, meresap ke sofa, tirai, dan karpet. Lalat berdatangan. Rumah yang dulu indah kini nggak layak huni. Dan pada akhirnya sang pemilik sendiri pilih pergi. Tragis bukan? Padahal ia masih menguasai 99,99% rumah itu. Tapi satu paku saja cukup untuk menghancurkan semuanya. Begitulah cara kerja paku setan dalam hidup kita. Kerajaan kegelapan gak perlu menguasai hidup seseorang secara frontal. Cukup satu celah kecil, satu akses legal. Alkitab mengingatkan dengan tegas, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Paku itu bisa berupa dendam yang disimpan atau dosa yang tersembunyi yang dibenarkan dengan kalimat, itu cuma sekali saja. Padahal sedikit lagi menghamiri seluruh adonan. 1 Korintus 5 ayat 6. Kabar baiknya, Tuhan mau memulihkan hidupmu. Jika hari ini tercium bau yang gak beres dalam hatimu, bisa jadi ada paku yang belum dicabut. Serahkan kembali seluruh otoritas rumah hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup ini terlalu mahal untuk digadaikan hanya demi satu paku. Amin. Ya, jadi berkaitan dengan video ini saya ingin sampaikan satu kebenaran lagi tentang Saul. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 10. Ya. Dikit lagi ya.
Bagian akhir. Di sini dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangan. Pada saat engkau marah, pada saat engkau benci, pada saat engkau iri hati, melihat orang lain lebih berhasil daripada engkau, di titik itulah iblis bekerja, teman-teman. Bahkan iblis bekerja itu hanya titik kecil itu segitu. Tapi dia tidak akan puas dengan satu titik kecil itu. Roh jahat itu akan bisa menguasai engkau, bahkan dikatakan di situ ya, sampai kerasukan. Sampai kita dikuasai sepenuhnya. Bahkan dikatakan di situ dalam terjemahan yang lain tuh, Saul tuh seperti bertindak kayak orang gila katanya. Udah kehilangan akalnya. Karena dikuasai oleh iblis. Teman-teman jangan sampai kemarahan, kebencian, iri hati menguasai engkau. Karena pada saat yang sama artinya engkau sedang mempersilahkan iblis untuk menguasai engkau. Ingat ya, pada saat Saul itu iri, ayat 9. Ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas. Kau beri titik dikit, dengan cepat iblis menguasai engkau. Jangan beri kesempatan iblis tadi dikatakan. Jadi apa rahasianya? Kita bisa finishing well, ini kesimpulan. Di samping tadi 5 ya, tadi 5 sudah saya sampaikan ya, tentang perbedaan antara Saul dengan Daud. Ada tambahan 4 lagi. Yang pertama, jangan anggap sepele dosa ketidaktaatan kecil. Justru yang kecil-kecil itu yang bisa membuat engkau jatuh, betul nggak? Kan nggak mungkin engkau jatuh karena batu besar, betul? Ya. Tapi engkau jatuh karena kerikil yang kecil, terpeleset jatuh. Ya. Saat ditegur Tuhan, bertobat. Jangan muter-muter cari kambing hitam, ya. Jangan sampai ditegur Tuhan lebih dari 2 kali. Cukup 2 kali aja. Udah itu tobat. Ya. Jangan lebih. Kalau lebih dari 2 kali bisa terjadi seperti yang dialami Saul. Lalu jangan gunakan jabatanmu untuk menekan bawahan. Jadilah servant leader dan teladan. Dan yang keempat, ternyata orang yang begitu diurapi Tuhan, bahkan dikuasai oleh Roh Kudus, masih bisa jatuh, bahkan mati bunuh diri. Ya, ingat peristiwa Lucifer? Dia bagaimana nggak dekatnya dengan Tuhan? Dia penyembah Tuhan, Bu. Deket banget dengan tahta Tuhan. Karena dia penyembah Tuhan. Jahat. Karena kesombongan. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Tidak dikatakan perhatikanlah awal hidup mereka. Enggak. Akhir hidup dia gimana? Awalnya kita bisa begitu bergairah, begitu berapi-api, bernyala-nyala dan sebagainya. Tapi akhirnya bagaimana? Ya. Jangan sampai berakhir. Harus berakhirnya dengan api-api juga dong. Harus dengan menyala-nyala juga dan sebagainya. Dan contoh iman mereka. Jadi perhatikan akhir hidupnya, bukan awalnya. Terakhir, satu ayat terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7. Inilah yang harus menjadi bagian kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memberi harma iman. Inilah finishing well. Ini yang harus terjadi pada kita. Apa yang terjadi dengan kata Paulus ini, terjadilah pada kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sempurnakan apa yang sudah disampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini benar-benar masuk dalam hati kami, menemukan tanah yang subur di hati kami untuk berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda bagi kemuliaan